Jelas ya? Nah, jadi prinsip yang pertama, kita harus punya komitmen yang kuat dengan Allah. Kata Allah, kerja ya kerja. Kata Allah, usaha ya usaha, jangan diam. Di usaha itu sepanjang keluar yang disebut usaha dari dalam tubuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Kembali lagi bersama saya Dwi Jaya. Apa kabar kalian semua? Saya doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kelancaran rezeki, dan dimudahkan segala urusan kita semua. Amin. Dan seperti biasa kita akan mengaji bersama, dan kali ini kita akan mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Dan tema kali ini adalah tentang konsep rezeki. Jadi rezeki itu harus kita cari, kita usahakan, jangan hanya diam saja. Yuk langsung saja kita simak kajian berikut ini. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan apapun, mau dapat pahala, dapat rezeki, dapat ini, dapat itu, maka semua bergantung yang pertama pada tingkat kesungguhan usaha Anda. Jadi kalau Anda nggak usaha, nggak akan turun rezeki. Ya, nggak ada di situ dengan cuman diam aja, nggak ada. Anda mesti usaha. Saat saya berada di Mesir, ada dua mahasiswa itu saling, mereka paham Quran, mereka diskusi ingin membuktikan kebenaran Quran. Yang satu cara berpikirnya benar, yang satu keliru. Yang satu berkata, Allah kan sudah jamin rezeki kita akan diberikan, ya kan? Sampai kita wafat sempurna rezeki. Jadi nggak nyari pun pasti dikasih. Cara berpikirnya seperti itu. Ini yang dipakai oleh orang liberal sekarang. Nah, maksudnya logika semacam ini. Yang satu lagi berkata, memang Allah kasih, cuman kita mesti usaha. Dia sebutkan beberapa ayatnya. Yang satu bertahan dengan pendapatnya. Ya, rezeki itu memang sudah ditetapkan oleh Allah SWT sejak sebelum kita lahir. Dan di Al-Quran menegaskan bahwa Allah SWT telah menjamin rezeki setiap makhluk, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, ataupun mikroorganisme. Tapi kita juga harus berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Yuk kita lanjut. Ya, dia ingin buktikan, saya masuk nanti ke masjid. Kalau di Timur Tengah itu suka ada zawiyah, tempat-tempat khusus untuk ibadah. Dia masuk ke dalamnya, sembunyi di belakang meja. Nah, di masjid itu suka ada muhsinin, para donatur, yang itikaf kasih makan, kasih makan. Hari pertama semua dikasih, dia tidak, karena ngumpet. Karena perjanjiannya nggak boleh ada usaha apapun. Hari kedua dia masih ngumpet, nggak dikasih, semua dikasih yang ada. Hari ketiga sudah lapar sekali, sudah nggak tahan. Begitu udah dikasihkan, yang muhsinnya tanya, hal min akhar, ada lagi yang lain nggak? DKM jawab karena nggak tahu, kan ngumpet, nggak ada yang lain. Baik, kalau gitu saya kasih ke tempat lain. Karena beranjak mendengar suara itu, dia langsung kasih kode dengan berdahem. Kaget kan DKM. Begitu dibuka, ada orang ngumpet di belakang meja sudah kelaparan. Akhirnya dia ada orang satu lagi di sini, langsung dikasih bagiannya sampai dengan 3 bungkus. Begitu dikasihkan itu, teman yang kedua tadi yang mengatakan mesti ada usaha, langsung mengejar pada teman yang bersembunyi. Dan dia katakan, kan saya bilang dari awal, rezeki itu mesti dicari, walaupun dengan Nah, betul. Jadi untuk meraih rezeki itu perlu diusahakan. Ingat, Nabi Muhammad saja itu kerja, usaha. Dari kecil beliau itu mengembala kambing dan terus sampai berdagang seperti itu. Yuk kita lanjut. Sama. Saya juga sama, Ustadz pemateri misalnya kan, begitu kehausan ya, dia kan? Bisa, panitia datang, macam-macam lah. Bisa tuh. Enggak, itu contoh. Saya nggak biasa ceramah sambil minum. Ya. Jelas ya? Jelas. Jadi prinsip yang pertama, kita harus punya komitmen yang kuat dengan Allah. Kata Allah, kerja ya kerja. Kata Allah, usaha ya usaha, jangan diam. Di usaha itu sepanjang keluar yang disebut usaha dari dalam tubuh kita. Kaki melangkah, tangan bergerak gitu kan. Kemudian mulut berbicara, bersuara, atau telunjuk menunjuk aja. Ada usaha, rezeki turun. Apa butuh pembuktian lagi? Tuh lihat di beberapa belokan-belokan tuh. Cuman orang begini aja, prit, 1000, makasih Pak. 2000, makasih bos. Ya, 5000, paman. Oh. Jelas ya? Paham ya? Yes. Ya, paham. Jadi rezeki itu harus dicari. Setiap dari kita punya cara masing-masing untuk meraih rezeki, untuk mencari rezeki. Kan kita itu punya cara yang berbeda-beda. Ya, kerjanya beda,
walaupun kerjanya sama pun itu rezekinya berbeda. Yang terpenting adalah kita mencari rezeki itu dengan cara yang halal, dan juga kita jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lanjut. Cicak bagaimana bergeraknya? Makanannya apa? Nyamuk bagaimana bergeraknya? Oke, gunakan masuk akal nggak? Hewan yang merayap tak bisa terbang, makanannya makhluk yang bisa terbang. Dan beruntungnya cicak, nyamuk tidak diberikan akal walau sedikit pun. Kebayang nggak kalau nyamuknya punya akal? Cicak! Oke? Tapi poinnya bukan itu. Lihat orang tua kita tanpa dalil, tanpa ceramah, cuma membuat lirik. Cicak, cicak diam-diam. Allah hanya perintahkan pada cicak, merayaplah walaupun diam-diam. Oke? Merayaplah walaupun, dan dia pun merayap. Ketika dia merayap, lanjutkan. Datang seekor, bukan cicak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cicak. Bagaimana nyamuk bisa mendatangi cicak? Karena cicak menunaikan perintah Allah, merayap walaupun diam-diam. Aku datangkan nyamuk padamu, bukan engkau mendatangi nyamuk. Setelah itu, silakan. Nah, yang terpenting adalah kita tetap berusaha saja. Ibaratnya itu seperti cicak tadi yang merayap walaupun diam-diam, dan nanti pasti rezeki itu akan datang. Ya, seperti nyamuk yang datang mendekati cicak itu tadi, lalu ditangkap oleh cicak. Ya, kita tinggal mengambil rezeki tersebut. Ingat ya, setiap usaha pasti ada hasilnya, walaupun hasilnya entah itu sedikit ataupun banyak, ya kita syukuri saja. Insya Allah itu akan cukup untuk kebutuhan diri kita. Dan terima kasih telah mendengarkan kajian dari Bapak Ustadz Adi Hidayat. Semoga dari kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah ilmu, wawasan, dan juga menambah keimanan kita semua. Amin. Dan terima kasih telah menemani saya untuk mengaji bersama. Apabila ada salah kata dari saya, mungkin kata-kata saya yang nggak berkenan di hati teman-teman semuanya, ataupun kata-kata saya yang sulit dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kritik dan saran, monggo silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.